Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi, karena beliau adalah Nabi akhir zaman yang membawa perubahan yang sangat luar biasa. Baik yang terhormat Ibu Kepala SDN 03 Melepang, seterusnya Ibu Majelis Guru dan Tata Usaha karyawati SDN 03 Melepang yang telah berkesempatan hadir pada acara saya ini, yaitu diseminasi budaya positif untuk sekolah SDN 03 Melepang. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk berbagi praktik baik atau mentransfer ilmu yang telah saya dapatkan kepada ibu-ibu semua dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Fauzi Angga Pranaka, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum saya masuk ke dalam materi saya, ada 3 pertanyaan. Bapak, Ibu semua ada bawa pena dan bawa kertas? Kita diskusi terlebih dahulu. Karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, jadi kita sudah terbiasa ya dengan apa itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Dan jelaskan kenapa itu kalau setuju Ibu, kenapa setuju, dan kalau tidak, kenapa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Hal tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Itu nomor 2. Nomor 3, memberi penghargaan seperti reward dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi ada 3 pertanyaan, ibu-ibu semua. Silakan dijawab, nanti kita coba diskusikan dari pertanyaan pemantik ini. Oke, baik. Buddha dipersilakan. Silakan berdiri, Buddha. Nomor 1 ya, Buddha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan kawan-kawan kami. Sebagai jawaban dari kami itu, soal itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagi kami sebagai guru itu setuju, karena dengan adanya kita mengambilkan seperti hukuman tadi atau menjadi saksi kepada anak, semoga anak-anak lain itu menjadi lebih berhati-hati, dan juga anak yang kena saksi tadi juga mengingat dirinya bahwa dia telah melanggar suatu peraturan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buddha. Simpan saja, Bu. Buddha menyatakan setuju dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak dan tidak memberikan contoh kepada yang anak-anak yang lain. Ada yang tidak setuju, Ibu? Oke, silakan Bu Edita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang nomor 1, saya tidak, karena bisa nanti anak itu membuat anak itu merasa ketakutan, sehingga anak itu tidak berani lagi untuk melakukan sesuatu. Takut ya pada guru. Berarti Bu Edita tidak setuju bahwasanya hukuman tersebut membuat belum tentu menjadikan anak disiplin, tapi yang pasti didapatkan adalah ketakutan. Oke. Selanjutnya masih ada yang berpendapat? Dari penjuru tengah selesai, penjuru kanan selesai, tim tua, tim muda apa kabar? Jangan. Itulah. Jadi bagaimana tim muda? Bagaimana dengan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan berpendapat. Kita di sini tidak ada yang membenarkan ataupun menyalahkan. Kita coba menyampaikan transfer ilmu. Silakan. Kiri.
Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan nomor satu, yang mana hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya itu setuju dengan ini, cuman hukumannya ini bukan berbentuk fisik, tetapi melainkan menanamkan kedisiplinan juga bagi anak, seperti kita minta apa kesepakatan dari anak. Hukumannya tergantung dia. Apa kita kasih, misalnya pilihan agak 5 buah, baca ayat misalnya, atau ayat pendek, kemudian membacakan kali-kali, berhubungan dengan pelajaran kayak gitu hukumannya, bukan berbentuk fisik. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Berarti Bu Wil berpendapat beliau setuju dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak, dengan catatan hukuman tersebut tidak berhubungan kontak dengan fisik, tetapi mendidik ya bahasanya, mendidik. Oke, nanti kita simpulkan bersama. Lanjut pertanyaan nomor 2, pemberian. Nah, ini berarti sesama dengan pendapat Bu Wil tadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini berbeda ini Bu. Satu membersihkan halaman sekolah dan satu membaca. Hati-hati dengan pertanyaan. Apakah hal tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Ada 2 di sini kata kuncinya Ibu. Membaca dan membersihkan halaman sekolah. Silakan berpendapat. Ustazah Dian, dipersilakan. Tolong mic Bu Wil digeser ke Ustazah Dian. Terima kasih pada moderator yang memberikan izin kepada saya untuk menjawab. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinan anak. Di sini saya setuju. Ada yang kata setuju, ada yang kata tidak setuju. Kata yang setuju, yang pertama, pada yang kita ketahui bahwasanya pada zaman sekarang literasi anak itu sangat kurang. Gitu. Kalau diberikan hukuman literasi anak selama 5 menit, anak itu akan menambahkan wawasan. Akan tahu apa yang kita pelajari, kita berikan dia membaca 5 menit, dia akan mengetahui apa materi yang kita ajarkan. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya kurang setuju, dikarenakan kenapa? Kita ada tenaga pembersih. Jadi sekolah itu ada pembersihkannya. Jadi anak itu datang dengan pakaian belajar ya, rapi, bukan untuk membersihkan sekolah. Iya. dengan keadaan rapi untuk belajar, bukan membersihkan halaman sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ustazah Dian, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita minta 2 pendapat. Oke, silakan Miss Weni, guru bahasa Inggris 034 juga berpendapat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju dengan pendapat yang pertama dengan Ustazah Dian. Pemberian hal positif seperti membaca karena bisa dapat menambah wawasan anak. Tapi saya kurang setuju dengan pernyataan yang kedua, karena membersihkan halaman sekolah itu tugasnya penjaga sekolah. Menurut saya menjaga kebersihan itu bukan tanggung jawab penjaga sekolah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama menjaga kebersihan sekolah. Mungkin kalau misalnya anak
melanggar aturan, bukan itu bukan membersihkan halaman sekolah, tapi dengan membaca. Tapi saya kurang setuju dengan pernyataan membersihkan halaman sekolah itu tanggung jawabnya penjaga sekolah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miss Weni yang telah berpendapat tentang pertanyaan pemantik nomor 2, yaitu berarti bisa disimpulkan bahwasanya Ustazah Dian dan Miss Weni sependapat, ada setuju dan ada tidak setujunya. Yang membedakan hanyalah apa yang disampaikan Miss Weni, bahwasanya apa yang disampaikan Ustazah Dian, membersihkan lingkungan sekolah itu tanggung jawab penjaga sekolah saja. Sementara Miss Weni menyampaikan itu semua adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pemantik nomor 3, yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Silakan yang ibu-ibu, silakan Bu Riri. Memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut pendapat saya itu setuju. Karena dengan adanya diberi reward akan lebih termotivasi lagi siswa untuk belajar ke depan di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Riri telah memberikan pandangannya terhadap pertanyaan pemantik nomor 3. Silakan. Masih ada yang berpendapat? Atau masih ada yang tidak setuju dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Oke, Bunda, Bu Rodayati, silakan. Ada Bu Wil, dipersilakan Bu Wil. Baik, di sini juga saya sependapat dengan Bu Riri, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang mana kalau kita memberikan motivasi kepada satu orang, jadi bisa membangkitkan semangat atau motivasi yang lain. Jadi misalnya kita beri tepuk tangan seperti aplaus dulu, tepuk tangan semuanya untuk si A misalnya. Yang telah mampu menjawab ya. Bisa mampu menjawab. Jadi bisa motivasi untuk yang lain untuk lebih giat lagi dalam mengerjakan sesuatu yang kita tugaskan. Intinya itu, terima kasih. Oke, silakan Bunda. Bunda tidak setuju ya? Silakan Bunda. Ini mohon izin ya ibu-ibu, karena biar lebih sederajat dan lebih ini, saya duduk aja ya menyampaikan. Baiklah, untuk menjawab soal yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau zaman-zaman kita yang dahulu memang begitu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kalau sekarang kita ingin kesadaran anak untuk lebih giat belajar tanpa adanya motivasi. Kalau ada motivasi, kalau tidak ada guru yang memotivasi, berarti anak tidak semangat dengan belajar dengan guru yang tersebut. Jadi kita memberikan kepada anak, siapapun anak yang aktif itu tidak memandang motivasi. Itu karena kita itu yang pertama guna kita belajar dimanapun kita berada, kita harus ikhlas. Kalau motivasi itu tidak ikhlas tidak. Oh, kalau mau pada jawab mau dapat hadiah. Kalau tidak dapat hadiah berarti kita tidak ikhlas dalam menjawab pertanyaan. Cuma itu ya. Baik, terima kasih kepada Bu Rusdayati telah memberikan pandangannya. Mari kita simpulkan bersama sebentar saja ya Ibu. Jadi kita coba dari awal, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini nomor 1 benar, itu dapat mendisiplinkan anak. Cuman ada nanti dalam materi selanjutnya yang lebih baik dalam mendisiplinkan anak tersebut bukan lagi dalam bentuk hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga benar. Cuman sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti, pemberian hukuman dalam bentuk hal positif ataupun negatif itu juga tidak bagus dalam meningkatkan disiplin anak. Tapi nanti ada penjabaran lebih jelas tentang bagaimana cara mendisiplinkan anak tersebut dengan sesuai dengan konteks pandangan Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini dua pandangan yang berbeda antara Bu Riri, Bu Wil dengan Bu Da. Sebenarnya itu benar semua. Cuman dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, kalau bisa itu dari dalam dirinya, bukan lagi dari ketika guru memberikan sebuah penghargaan atau hadiah, barulah mereka semangat belajar. Jadi kalau bisa motivasi belajar mereka itu keluar dari dalam dirinya masing-masing, internal, bukan lagi eksternal. Kalau dari guru berarti itu eksternal. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Kita lanjut. Slide selanjutnya, sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan. Menurut ibu, spontan saja, apa itu tujuan pendidikan? Silakan Bu Darmawati. Apa tujuan pendidikan atau enggak? Kenapa siswa tersebut datang ke sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. tujuan anak datang ke sekolah? Yaitu pertama untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Oke. Kemudian membentuk anak supaya anak berkarakter. Berarti tujuan siswa datang ke sekolah menimba ilmu, sedangkan tujuan guru di sekolah adalah membentuk karakter. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Darmawati. Mari kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi, ibu-ibu semua, menurut Ki Hajar Dewantara siapa ibu-ibu? Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Jadi menurut beliau adalah kita sebagai pendidik itu hanya mampu menuntun. Menuntut dengan menuntun itu berbeda. Contoh, kita contohkan selayaknya pendidik itu petani. Bu Eli Murni selaku petani ketika menanam padi, yang Bu Eli harapkan tumbuh menjadi apa padi tersebut? Jadi padi. Apakah Bu Eli bisa menanam bibit padi dengan mengharapkan tumbuhnya menjadi sawit? Sama dengan ini ibu-ibu. Jadi anak-anak itu dia sudah memiliki dasarnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya menebalkan perilaku anak tersebut. Jadi ibu-ibu semua, kita sebagai guru ataupun pendidik tidak bisa kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada anak. Oh, anak ini harus jadi ini. Tidak seperti itu lagi pandangan Ki Hajar Dewantara ibu-ibu. Zaman saya sekolah dulu, saya masih ingat kita harus dituntut seperti ini, seperti itu oleh guru kita. Jadi sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka sekarang, sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh lagi seperti itu ibu. Jadi kita hanya kalau anak maunya menjadi, katakanlah menjadi pembelajar yang seperti ini, ya kita ikuti alur mereka saja. Kalau itu positif, kita ikuti alur mereka. Tapi kalau tidak, yang tidak baik, kita coba meluruskan ke hal yang positif. Jadi begitu pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kita mendidik di satuan pendidikan ibu-ibu. Sampai sini paham ya? Bahwasanya kita tidak boleh menuntut. Jadi menuntut itu dicoret dan harusnya kita hanya
menuntun. Sama sepertinya kita mengajarkan anak-anak kita, karena ibu-ibu semua sudah memiliki anak kecuali Ustazah Dian. Ketika kita mengajarkan anak-anak tersebut berjalan, apakah kita harus menuntutnya harus bisa berlari? Tidak, pasti kita menuntunnya untuk menatainya. Nah, begitulah dalam kita mendidik anak di sekolah. Tidak boleh lagi menuntut, hanya menuntut. Oke, ibu-ibu, kita lanjut. Ada 4 pilar pendidikan masa sekarang dan masa depan menurut UNESCO. Pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Selanjutnya, learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Selanjutnya, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Ini yang disampaikan Bunda Nawati tadi, bahwasanya belajar itu ingin kita mengetahui dan belajar untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya belajar untuk menjadi sesuatu. Siswa mungkin belajar sekolah pasti tujuannya ada, mau jadi pilot, mau jadi polisi, itu adalah belajar menjadi sesuatu. Selanjutnya belajar untuk hidup bersama. Oke, kita masuk budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ibu-ibu, ini sudah masuk materi kita, yaitu budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka? Masih? Ayo silakan, siapa yang bisa? Dipersilakan. Tuh Bu Wil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kita dari Abu Rosdayati, yaitu mengenai apa Apa itu disiplin? itu adalah menurut saya yaitu karakter anak. Karakter anak, tingkah laku, yang perangai anak. Kemudian karakter anak, bagaimana cara ragam anak tingkah laku sehari-hari, walaupun di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, tingkah laku anak baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita beri aplaus untuk Bunda. Sangat luar biasa sekali. Bu Wil, silakan. Apa makna disiplin? Baik, kalau menurut pendapat saya di sini makna disiplin itu adalah ketaatan siswa kepada peraturan yang ada di sekolah. Misalnya memakai seragam sekolah, berpakaian rapi, terus datang tepat waktu ke sekolah. Oke, taat pada aturan yang ada di sekolah, seperti datang tepat waktu sekolah, memakai seragam sekolah, begitu ya Ibu-ibu. Kita tengok menurut definisi disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu menurut bahasa Latinnya artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Itu arti disiplin. Apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, nah itu menurut bahasa Latin tadi, disiplin membuat orang menggali potensinya untuk mencapai tujuan tersebut dan apa yang menurut mereka yang dia hargai. Itu menurut bahasa Latin. Sedangkan menurut budaya kita, makna kata disiplin
telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sama dengan pendapat kita semua, bahwasanya disiplin itu adalah patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini, Bu, ketika kita disiplin memakai sepatu warna hitam ke sekolah, itu akan menimbulkan suatu yang ketidaknyamanan bagi kita. Ya, Ibu-ibu, aturan yang dibuat oleh pemerintah, contoh, ketika kita pakai helm, itu kalau kita tidak terbiasa dengan tidak tahu tujuan kita memakai helm tersebut, itu akan merasa tidak. Siapa ibu-ibu yang di sini tidak nyaman pakai helm? Burjus, kepala berat jadinya, kepala pusing jadinya. Itu menimbulkan sebenarnya kalau kita tahu tujuan dari kita pakai helm tersebut demi keamanan diri sendiri, mungkin salah satu contoh ketika Burjus dulu waktu terjadi pelanggaran, ketika kalau pakai helm Burjus, pasti kepala Burjus sampai sekarang aman. Sekarang aman ya? Aman. Berarti lebih aman lagi dari yang sekarang. Jadi sesuatu yang disiplinkan tersebut benar membuat ketidaknyamanan, tapi kita yakin dan percaya bahwasanya tujuan dari tersebut adalah untuk diri kita sendiri. Begitu artinya ibu-ibu. Paham ya? Kita lanjut. Tenang saja. Makna disiplin. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sama dengan apa yang dijelaskan tadi. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut nilai kebajikan yang universal. Contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Banyak ini nilai-nilai. Contoh ibu-ibu, kita lanjut dengan contoh yang tadi. Ketika kita pakai helm, itu nilai kebajikan apa yang kita dapatkan? Nilai keselamatan. Jadi paham dari ibu-ibu, ketika kita mendisiplinkan ini akan membentuk dari sebuah nilai kebajikan. Ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu nilai apa ibu-ibu? Nilai kebersihan. Kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya, nilai tanggung jawab. Kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas bahaya merokok, itu untuk nilai kebajikan tentang kesehatan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Itu ilmunya ibu-ibu. Jadi ada beberapa nilai kebajikan yang kita munculkan ketika kita menerapkan kedisiplinan ini. Oke, lanjut Bu Ibu. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi disiplin tersebut ibu-ibu sekarang bukan lagi aturan sekolah ataupun tuntutan sekolah, tapi tujuannya adalah mengontrol dirinya masing-masing. Kita sebagai murid sebagai guru hanya bisa menuntutnya sesuai dengan kontrol dari mereka masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan manusia. Kira-kira kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, apa saja kebutuhan kita ibu-ibu? Boleh muda, silakan muda. Pangan, sandang, Boleh jawab. kebutuhan manusia itu ada pokok, ada pula seperti pokok, sandang, pangan, Oke, sandang, pangan, papan. Itu sepakat ya?
Berarti semua berpendapat seperti itu. Pokok, sandang, pangan, papan. Sandang ini pakaian, papan ini perumahan, pangan makanan ya. Oke. Saya bisa tangkap itu. Berarti semua butuh. Kalau menurut kebutuhan kita itu berbeda-beda, namun memiliki pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah butuhnya kasih sayang. Butuh kasih sayang, ibu-ibu? Butuh kan? Ya, oke. Nanti pokoknya itu yang pertama. Cinta, kasih, dan sayang. Ya, benar. Kalau cinta saja kita bisa mati tidak makan. Jadi untuk ibu-ibu yang belum ini jangan hanya utamakan cinta, karena kebutuhan kita itu tidak hanya satu saja. Tapi di sini ada 5. Yang pertama cinta, kasih sayang, atau diterimanya kita sebagai manusia. Kalau kita tidak diterima dalam suatu kelompok, ibu pernah dengar aturan sebuah nagari? Ketika kita datang ke suatu tempat, orang lari. Itu sangat sesuatu hukum alam yang sangat luar biasa, ibu-ibu. Lebih bagus kita ditampar sekali 2 kali. Itu ketika beberapa hari kemudian itu akan hilang rasa sakitnya. Tapi ketika kita datang, orang pergi, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Mentimun buku. Masuk etong lain, masuk karung lain, masuk etong dah. Oke. Selanjutnya kesenangan. Apakah ibu-ibu semua butuh kesenangan? Ini salah satu bentuk kesenangan kita, belajar. Senang ibu belajar? Sama dengan kata fasilitator atau pengajar praktik yang saya temukan kemarin. Ngapain ibu-ibu bersenang-senang? Ayo kita praktekkan. Saya bertanya, ibu jawabnya bersenang-senang. Oke? Kita cobakan. Iya, bersenang-senang itu maksudnya memiliki hati yang gembira, berliku-liku. Oke? Ngapain ibu-ibu bersenang-senang? Oke, nanti kalau saya tanyakan, ngapain ibu-ibu bersenang-senang? Jadi ketika pagi hari di sekolah, di kelas, ibu-ibu bisa terapkan ini. Ketika pagi, kita sepakat dulu anak-anak. Ya, ini pasti akan jadi gaduh, Bu. Lanjut ke kepala orang. Jadi ketika sampai di kelas, boleh ibu tanyakan. Kita sekarang tidak belajar, tapi bersenang-senang. Buktinya kita bersenang-senang, ada nyanyi tadi, ada kuis-kuis. Nanti ada lagi kuisis namanya ibu-ibu. Nanti bawa HP kan? Kita lanjut ini dulu. Kesenangan yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima ini sama dengan pangan tadi, survival. Apa itu survival, ibu-ibu? Miss Wendy, apa itu survival? Bertahan hidup. Survive. Oke, kita lanjut. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mulai lagi agak diskusi kita, ibu-ibu. Ngapain kita, ibu-ibu? Bersenang-senang. Bersenang-senangnya ini maksudnya Bu Wil, bukan berliku-likunya, tapi ketika kita naik kapal, bersenang-senang kan? Ya. Naik kapal berombak-ombak, bersenang-senang. Oke. Ibu Ria, Ibu Ria di sini, ada Ibu Ria di sini. Guru kelas 6 SD 03 Melepang. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang bernama Gelbi. Gelbi ya, Bu? Kelas 6 kemarin. Adia, oke Adia. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Adia yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Adia kah ibu-ibu mengambil dengan paksa makanan bekal yang ada oleh temannya, yaitu kelas 4. Jika Anda menghadapi situasi, jadi posisinya kita Ibu Ria di sini semua. Apa yang ibu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Adia melakukan hal tersebut? Silakan ibu-ibu. Jawab. Silakan ibu. Ada baterai. Baik, kalau saya sebagai
sebagai Bu Ria itu saya coba memanggil anak tersebut bahwasanya memaksa itu yang bukan milik kita itu adalah dosa. Jadi kalau kita ingin butuh untuk makan siang, sebaiknya kita bawa bekal dari rumah, jangan memaksakan yang bukan hak kita. Terima kasih. Oke, Bu Wil berpendapat akan memanggil Alia tersebut dan mengingatkan bahwasanya kegiatan tersebut adalah salah karena mengambil hak orang lain. Lanjut, Bu Ria selanjutnya. Saya akan memanggil yang namanya Arya tersebut. Saya akan memberi nasihat. Jikalau merebut atau mengambil hak orang, itu bukanlah suatu sifat yang baik. Mungkin itu termasuk sifat yang tidak terpuji. Baik. Berarti menasihati si Arya ini. Kira-kira ibu-ibu, pertanyaan selanjutnya tunggu Bu Darnawati. Pertanyaannya selanjutnya berganti lagi, bukan sebagai Bu Ria. Menurut pemikiran ibu, kenapa Arya ini berlaku seperti ini? Nah, ayo Bu. Pasti mereka sama dengan apa yang kita bicarakan tadi. Mereka buat kesalahan, itu pasti ada tujuannya. Ayo silakan Bu. Menurut ibu. Menurut saya, Arya melakukan tindakan untuk memaksa meminta nasi anaknya, temannya. Mungkin si Arya ini pertama sangat lapar sekali. Oke. Survival tadi ya ibu-ibu. Oke, sangat lapar sekali. Ya. Yang kedua, mungkin anak ini minta perhatian, Oke. minta perhatian, seolah dia ini mungkin dari rumah pertama nggak makan, kemudian dia ingin mengganggu teman, maksudnya ingin mengganggu temannya, dia kan usil, itu sifat si Arya tadi. Jadi oleh Bu Ria diberilah nasihat-nasihat seperti itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ria sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Darnawati. Masih ada tambahan? Kita langsung saja ya Bu. Jadi yang pertama dalam alasan Arya ini melakukan suatu tindakan tersebut, yang pertama adalah Agus merasakan lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Makanya Arya berinisiatif untuk memaksakan mengambil bekal temannya. Itu karena kebutuhan, karena dialah, itu yang survival tadi Bu Ibu, survival. Selanjutnya, yang kedua, Agus ingin diperhatikan, itu yang penuh cinta dan kasih sayang tadi. Love and belonging. Mohon maaf nih selalu salah kata. Selanjutnya dia ingin menunjukkan bahwasanya dia hebat, dia paling ditakutkan di sekolah. Itu menunjukkan dia mempunyai kekuatan, makanya dia berani mengambil hak orang lain. Bagaknya berarti. Selanjutnya yang keempat, Agus, bisa juga pandangan kita berbeda Bu. Arya merasa bosan dengan amaknya yang mengirimkan makanan itu saja, seperti kentang goreng setaruh ibu-ibu. Jadi dia ingin mencoba masakan orang lain, makanya dia berkelakuan mengambil makanan orang lain. Itu adalah sebuah kebebasan, sama dengan apa yang kita bicarakan tadi. Selanjutnya yang kelima, Arya hanya ingin usil dan ingin menikmati kalau makanannya kita ambil, bagaimana wajah kawan-kawannya ini. Jadi itu kira-kira tujuan Arya melakukan hal tersebut sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kita lanjut Ibu. Slide ke 23. Masuk ke materi keempat. Materi kita berapa tadi Bu? 7. 4. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini cerita kita tadi Ibu-ibu.
Motivasi eksternal, apa itu motivasi eksternal? Motivasi dari luar. Ketika anak tadi nakal, ketika kita berikan hukuman, nah ini masuk ini materi yang pertanyaan pemantik tadi ibu-ibu. Ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada anak tersebut dan mereka takut melakukan pelanggaran tersebut karena takut dihukum, itu adalah karena dari kitanya, dari kita gurunya, dari luar, karena akan memberikan hukuman terhadap dirinya. Itu disebut dengan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Oke, Ibu. Motivasi eksternal selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward atau hadiah tadi ketika dia mampu menjawab pertanyaan tadi. Inilah pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang ketiga, Ibu. Apakah kita sependapat kalau pemberian penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar siswa? Ini. Jadi itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang paling baik dari motivasi ini adalah motivasi internal, yaitu tujuan mereka disiplin positif tersebut apa? Seperti untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa. Contoh Ibu, ketika kita memberikan hadiah kepada salah satu murid yang bisa menjawab, apa kabar dengan siswa yang tidak menjawab? Apakah tidak memberikan dampak yang lebih buruk? Iya kan? Yang dapat motivasi pasti yang hebat-hebatnya saja. Bagaimana dengan yang tidak? Tambah malenya. Pasti dia berpikiran, biarlah Nia saja yang jawab di kelas 6 kan? Atau di kelas Bu dan Nawati, biar saja Arsila yang jawab. Apa kabar dengan Lutfi? Apa kabar dengan Syakira? Karena mereka tidak dapat, walaupun sebuah penghargaan tepuk tangan ibu-ibu itu sangat berharga bagi peserta didik. Jangankan kita, ibu-ibu ketika menjawab tadi saya berikan sebuah penghargaan, ada rasa kebanggaan ada. Itu ibu-ibu apalagi anak-anak. Jadi kalau bisa kita memberikan penghargaan kepada peserta didik itu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bu, siap berubah? Siap. Oke. Jadi kita munculkan motivasi internal dari dalam dirinya, jangan motivasi dari kitanya. Oke? Nanti kalau ada refleksinya, iya benar. Kita nanti akan ada refleksinya Bunda Nawati. Kita lanjut. Ini diskusi lagi, Bu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ibu jelas ya, hukuman itu apa? Hukuman itu ketika mereka tidak melanggar sebuah aturan, kita langsung memberikan sanksi dengan spontan. Itu disebut dengan hukuman. Ketika kita memberikan konsekuensi, contoh, ketika si anak tidak sengaja menumpahkan air di buku temannya, apa konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Ngelap buku temannya atau mengganti buku temannya. Itu bukan hukuman loh, Bu. Konsekuensi adalah dampak dari apa yang kita lakukan itu harus kita bayarkan secara langsung. Itu konsekuensi ya, Bu. Jadi paham ya? Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Sekarang soal ceritanya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Jadi Iva nih ibu-ibu, dia kurang bisa belajar matematika karena kekurangan dia hanya mau menggambar saja di buku gambarnya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Ipa dan Ipa menjadi gugup. Ya, ibu-ibu, kita tidak memperhatikan. Ketika ditanya guru pasti jadi gugup.
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Karena gugup, karena takut, tasnya pun terjatuh. Serta tiba-tiba menjadi gagap. Tambah banyak gugup iyo. Tas lah jatuh pula. Gagap iyo pula. Terbayang ibu bagaimana situasi IPA saat itu? Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA. Ditambah lagi ibu, ditertawakan oleh teman-temannya. Malahan IPA diminta untuk maju ke depan, untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ini luar biasa sekali Pak Seno ini ibu. Kelas makin gaduh karena IPA menertawakan IPA yang menunjuk hidungnya sambil berdiri di depan kelas. Jadi banyak perasaan yang sangat amat tidak baik dirasakan IPA. Gugup, gagap, tas jatuh, berdiri ke depan kelas, ditertawakan teman-teman. Berarti ibu sudah membayangkan semua. Pertanyaannya, menurut ibu-ibu semua, setujukah ibu dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap IPA? Mengapa? Jelaskan nanti ya. Yang kedua, apakah tindakan Pak Seno adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Silakan jawab nomor 1 dulu. Silakan Bunda. Apakah Bunda setuju dengan Pak Seno yang Pak Seno Ya, para Pak Seno tadi kan kan. sudah beli. Saya tidak setuju dengan sikap Pak Seno terhadap IPA tadi. IPA yang pertama, karena IPA matematik itu dia tidak suka, kemudian menggambar. Daripada dia tidak belajar kan, kalau dia keluar tak masuk-masuk, daripada dia menggambar sesuai dengan kurikulum mereka, kita tidak membolehkan memaksa anak dalam belajar. Kemudian Pak Seno juga memberi pertanyaan IPA gugup malah tertawakan teman. Pak IPA baru juga berupa komat itu tidak sudah pertama IPA tak tujuh dengan pelajarannya, kemudian IPA sudah dipermalukan kepada teman-temannya. Cuma itu yang bersesuaikan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jadi kita pasti sependapat semua ya. Sependapat ibu-ibu bahwasanya Pak Seno ini tidak bagus. Oke, karena alasan membuat IPA malu dan ditertawakan oleh anak-anak, dia tidak menegur anak-anak yang menertawakan. Ya, oke. Selanjutnya, apakah Pak Seno tersebut memberikan hukuman atau konsekuensi kepada IPA? Jelaskan. Silakan Bu Ustazah Dian. Oke, terima kasih kepada Pak Angga telah diminta saya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman. Karena kenapa? Tanpa sengaja Pak Seno sudah menghukum IPA, ditertawakan oleh teman-temannya dalam satu lokal, mempermalukan diri IPA di depan kelas secara langsung. Itu adalah jatuh dalam hukuman. Itu sama saja tindakan yang tidak baik. Oke, terima kasih Ustazah Dian. Bu Danawati mau menambahkan? Pas, oke. Kita lanjut ya. Berarti benar. Apa yang tindakan yang dilakukan Pak Seno adalah sebuah hukuman karena melakukan sebuah ini secara spontan dan tidak ada di sini kata-kata nantilah ibu-ibu. 5 kontrol itu lain lagi materinya. Kita lanjutkan ini dulu. Ini ibu-ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar harus terjadi pada IPA tadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ketika kita menumpahkan air ke buku teman, itu harus terjadi karena kita ulah kita sendiri. Nah, itulah beda hukuman dan konsekuensi. Restitusi lain lagi ibu-ibu. Ini sebenarnya masuk ke materi selanjutnya, yaitu merupakan pilihan. Jadi nantilah kita jelaskan masalah restitusi ini ibu-ibu. Hukuman selanjutnya tidak nyaman bagi kita, bagi murid. Kalau konsekuensi tidak nyaman, tapi itu karena perilaku kita dan hanya bersikap jangka pendek. Ketika kita setelah menumpahkan air ke buku teman, ketika kita sudah menggantinya pasti selesai.
Kira-kira yang dirasakan IPA itu berdampak tak sampai IPA 2 nanti Bu? Ibu-ibu masih ingat apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru ibu? Saya masih ingat ibu-ibu. Saya cerita, saya guru kelas 1 saya sampai sekarang, yaitu ibu dari orang kampung Bu Kepala, orang Lagan. Itu menyampaikan kepada saya, ibu, anak si Anu ini kecil, apaknya tersesat lo masuk sekolah. Padahal anak timbul sekolah pemanduan saja. Nah, dikecil itu Bu. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Masa iya seorang guru menyampaikan AKT baru masuk sekolah lah. Dan untuk ibu-ibu tahu, saya aja sampai sekarang Bu masih yang kelahiran 91. Ini contoh Riri. Riri 91 harusnya tamat SMA 2009. Saya 91 tamat SMA 2010. Berarti sudah masih rugi saya kan Bu. Dibilang juga sama ibu tuh masih kecil sudah sekolah. Apaknya kali dia masuk sekolah, padahal anaknya mohon maaf bodoh manung. Jadi pun masuk sekolah maklum lah Bu, anak kelas 1 tuh juga mau manung di sekolah tuh. Dia suasana baru kan. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan itu ibu akan diingat oleh siswa kita. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Nita, jangan sampai siswa dendam sama kita. Tapi bukan berarti membiarkan dia seperti sesuka hatinya ibu-ibu. Nanti ada kesepakatan kelas yang akan kita sikapi. Itu poinnya ibu-ibu. Oke, kita lanjut. Kita main ini lagi ibu-ibu. Oke? Ada bawa HP semua? Kita cobakan sekali ibu-ibu kepala. Bu kepala juga. Semua kita ikut. Silakan dibuka Google-nya ibu-ibu. 1, 2, 3. Ayo silakan jawab. Wilna Hayati, Sabsinar, Weni, Dian SH, Weni Agus Mayandra, Bu Eliwarti. Masuk Bu, lanjut. Kuncinya. Dia sudah jawab. Sabsinar sudah jawab. Yang belum jawab Weni Susila Devita, Bu Eliwarti. Ibu-ibu, Bu Wil, nanti Bu Weni dalam kegiatan PGRI kita akan lomba seperti ini. Wah, ini nampak ibu-ibu? Dipimpin oleh Weni Agus Mayandra, Dian SH, Samsinar. Oke, Weni mendapat nilai 3.570. Bundan mengejar, Bundan turun ke bawah. Buat Dian pimpinan nomor 2. Bu Wil merangkak naik nomor 3. Kan seru ini Bu. Jadi siapa yang tertinggi akan Bu Samsinar melewati Dian. Iya bagaimana? Sama. Bu Wilna Hayati mengejar Weni Agus Mayandra langsung menuju ke poin 1. Ayo ayo. Oke, dia naik. Wilna Hayati naik kedua. Oke, dia Esa naik. Samsinar nomor 4, Wilna Hayati naik ke nomor 2. Ini ibu-ibu. Jadi anak-anak, bagaimana rasanya anak-anak akan diterapkan seperti ini? Nanti kalau untuk belajar kuisis ada waktunya. Sekarang diseminasi budaya positif terlebih dahulu. Loh, tentang hasil buah bukan kita yang menilai, bukan Fauzi Angga Pranaka, bukan. Tapi sistem yang menyatakan ini peringkat 1. Udah habis? Oke? Kita tengok peringkatnya. Belum. Dia masih berputar. Udah habis? Udah? Oke. Yang mendapatkan nilai betul 7. Soal 7 kan? Weni Agus Mayandra dan Wilna Hayati. Kenapa nomor 1 Weni Agus Mayandra ibu-ibu? Karena dia lebih
Lebih cepat. Dengan poin nilai 6.600. Sedangkan Bu Wilna Hayati 6.450. Nomor 3 Ustazah Dian 5.450. Salah satu. Sama juga salah dengan Dian. Sama dengan Bu Samsinar. Salah juga satu. Karena Dian lebih cepat, makanya Bu Samsinar jadi peringkat keempat. Sedangkan Bu Weni dan Bu Eliwarti itu gagal dalam masuk karena gangguan sinyal. Nah, ini salahnya sinyal Ibu Kepala. Jadi kalau untuk kuisis ini untuk anak-anak harus bagus sinyal. Pilihan bisa kita buat Bu, A, B, C, D. Oke? Itu adalah permainan singkat tentang kuisis. Kita lanjut ke materi kembali. Nah, masalah apa? Masalah kuisis? Oh itu dulu. Kalau masalah kuisis Ibu, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas budaya positif. Kalau masalah kuisis, nanti kita mintai waktu ke Ibu Kepala dalam memberikan kita kesempatan dalam pemberian ilmu masalah kuisis ini. Insya Allah kita bisa Bu. Saya sendiri akan bantu Ibu menjadi ininya. Oke? Jadi pertanyaan tentang kuisis tidak boleh ya, kecuali tentang budaya positif. Kita minta ya yang juara 1 untuk menjelaskan. Lari mengelilingi lapangan basket karena tidak terlambat hadir ke sekolah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Dia yang mana salah tadi Ingat. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta, itu soal tadi kan? Murid diminta untuk push up. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Hukuman berjemur di lapangan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memiliki sepatu hitam. Itu sebuah hukuman. Ya, berdiri di depan kelas. Itu adalah sebuah bentuk hukuman. Bukan tidak boleh Bu, nanti ada penjelasannya Bu. Segitiga restitusi. Ini ibu-ibu. Ini ada posisi kontrol kita sebagai guru ibu-ibu. Ada 5. Ibu-ibu yang mana ini ibu-ibu? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira ibu di mana? Ibu teman. Siapa lagi? Bohong. Teman. Penghukum enggak? Enggak penghukum? Tidak penghukum. Oke, kita jelaskan ibu-ibu. Dari posisi kontrol guru ini, yang pertama penghukum. Sama-sama kita ketahui, penghukum dan terbayang ibu-ibu. Memberi hukuman secara langsung seperti apa yang kita pelajari sebelumnya, memberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seperti contohnya seperti ini ibu-ibu. Ketika ada anak ribut dalam belajar, ibu berkata seperti ini kepada siswa ibu. Anak-anak ibu, ayolah perhatikan ibu, jangan terlalu ribut. Nanti ibu kena marah oleh kepala sekolah. Apakah itu membuat anak merasa bersalah? Iya, karena dengan mereka ribut akan berdampak kepada guru tersebut dimarahi oleh kepala sekolah. Itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada peserta didik. Yang ketiga, teman. Apakah teman ini baik kata ibu? Apakah teman, posisi kita sebagai dengan murid itu berteman, apakah itu baik? Saya tanya ibu dulu. Tidak, karena akan mengurangi rasa kedisiplinan. Selanjutnya, mengurangi rasa hormat. Ya, benar. Itu semua tidak benar. Karena dengan cara kita terlalu dekat dengan teman akan membuat kita tidak terlalu dihormati, dihargai, dan kita gampang disepelekan. Bisa saja dia berkata,
Ustazah Dian itu bestie saya, Ma. Jadi tidak akan dia marah. Jadi pandangan-pandangan buruk kita terhadap murid terhadap kita akan berdampak ketika kita terlalu dekat berteman dengan mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Ketika ada anak bersalah, mereka hanya melihat saja tanpa melakukan tindakan-tindakan. Itu disebut dengan pemantau. Jadi dari 5 kontrol guru ini, ibu-ibu semua, yang paling baik adalah sebagai manajer. Untuk lebih jelas nanti akan kita buatkan sebuah kasus, ibu. Nanti kita coba pecahkan bersama. Manajer itu ketika ada anak bersalah, kita memberikan pilihan. Ini bagaimana, ini seperti ini. Contoh ketika ada anak seperti yang contohkan pertama tadi, menumpahkan air ke kertas temannya. Kita panggil selaku guru yang posisinya manajer ini. Apakah ini kegiatan yang salah, perbuatan yang salah? Pasti dijawab iya salah. Jadi sekarang bagaimana menurut Ananda supaya kesalahan yang Ananda buat itu tidak dirasakan lagi oleh yang punya buku. Nah, itu salah satu bentuk kontrol kita sebagai manajer, sebagai guru di sekolah. Untuk lebih jelas, mari kita tengok ini, Bu. Kasus lagi. Nah, ini saya jelaskan sedikit, Ibu. Motivasi penghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu adalah definisi kontrol penghukum. Yang pembuat merasa bersalah berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa loh dengan Arya seperti ini. Setidaknya Arya pasti merasakan salah karena telah membuat gurunya kecewa. Teman membuatkan alasan untuk muridnya, terlalu dekatlah berteman. Selain seperti teman, itu kurang baik juga kita dalam menjadikan diri kita sebagai guru. Pemantau hanya menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang saya contohkan tadi. Ketika ada anak yang bermasalah seperti itu, baiknya seperti apa? Jadi kita minta pendapat mereka, itu sebagai manajer. Mau jadi manajer semua ibu? Siapa mau meninggalkan daging penghukum? Jujur saya dulu penghukum dah, Bu. Nampak anak saya tidak pakai baju olahraga, pasti suruh bersihkan kelas, bersihkan WC. Sekarang tidak lagi. Kita tanyakan kenapa mereka tidak pakai baju olahraga? Apakah karena dia terlambat bangun? Apakah bajunya basah? Jadi banyak alasan yang dibuat oleh siswa tersebut. Pokoknya jangan kita langsung karena tidak bawa baju olahraga, langsung bersihkan WC. Karena datang terlambat, langsung berdiri di depan kelas. Tanyakan dulu. Oke, Bu Ibu? Sependapat guru ibu semua berupaya untuk menjadi manajer, bukan lagi penghukum. Oke, Bu, itu nanti Bu. Ada proses dalam menyelesaikan kasus seperti itu, Bu. Itu materi selanjutnya. Ini materi kelima baru, Bu. Oke, ini kita jawab sama-sama aja, Bu. Sebenarnya ini kuisis lagi, tapi karena mengingat waktu, jadi kita kuisis ini tidak kita inikan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukumkah, temankah, atau yang mana? Dari 5 yang tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa yang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ibu penghukum. Oke, ibu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ya. Teman, oke. Kita catat dulu aja, Bu. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Oke, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer juga. Kamu selalu paling terakhir membuat ini. Hukum, dan hukuman dan buil. Penghukum. Mari kita tengok. Nah ini. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya adalah membuat merasa bersalah.
kamu tidak pernah melakukannya, yaitu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu ya. Itu kan kata-kata antara sesama teman. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang biasa dibuat anak TK, Bu. Itu posisi pemantau. Sedangkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kan memberikan pertanyaan. Ini kata kuncinya, Bu. Memberikan pertanyaan. Yang terakhir, apakah kamu selalu paling terakhir? Jadi nadanya itu agak berat, Bu. Itu disebut dengan pen. Jadi ada 5 kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Paham semua ya ibu-ibu? Kita lanjut. Sekarang pada kasus ini, menyesuaikan ya Bu. Pada hari Senin, ini kasus lagi Bu. Pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Ini di SMP ya Bu. Jadi ada guru yang berbeda. Pada saat itu Ibu Rina menggantikan Pak Alfi karena Pak Alfi tadi tidak masuk sekolah. Bu Rina adalah guru baru di sekolah tersebut. Baru 1 tahun. Beberapa perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina sebagai guru pengganti. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kata Bu Rina, tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah main ngobrol. Kira-kira pada posisi Bu Rina telah berada pada posisi kontrol yang mana ibu-ibu? Merasa bersalah cie. Lagi. Teman cie. Manajer ada? Oke, sekarang kita jawab satu. Yang menghukum ada di sini? Tidak. Yang pembuat rasa bersalah? Oke, silakan Bunda. Jelaskan kenapa disebut dengan pembuat rasa bersalah. Kata-katanya yang mana Ibu? Halo. Yang membuat rasa bersalah itu Berita bilang sama muridnya tadi, ibu merasa nanti kalau kamu tidak membuat tugas gitu. Ya. Nanti saya tegur ada bapak kepala sekolah. Oke. Itu pembuat rasa bersalah. Teman siapa? Siapa yang teman? Silakan. Oke. Itu kata-kata yang diucapkan Bu Rina. Tolong bantu ibu ya, seolah-olah mereka berteman. Kira-kira selanjutnya pemantau ada? Tidak. Manajer ada? Bukan. Ini kasusnya yang ini lagi. Ada kira-kira? Mana yang pemantau atau manajer? Ada? Kalau tidak ada masalah Bu. Oke, kita sepakati ya. Berarti berteman iya, karena seolah-olah Bu Rina tadi berteman dengan Vivi dan Natali. Kasus kedua ini seperti ini ibu-ibu. Ini agak semrawut tugasnya, agak semrawut kasusnya. Anto dan Dino, dua anak laki-laki yang sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi. Dino yang emosi ya ibu-ibu, mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada suatu saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti, ibu kepalanya ini, sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Dino pun mengalir bercerita tentang Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir menceritakan tentang kesalahan hatinya.
Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, kata Bu Suti. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi benar, boleh emosi. Nah, itu yang disampaikan Bu Suti ya Ibu. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain mungkin lebih efektif. Emosi mungkin ya, tapi ada cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasusnya bersama si Anto. Karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaikinya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya yang 3 ini diperbaiki lagi, Bu. Ibu saya pasti sangat marah kalau melihat kancing baju saya ini terlepas 3 buah. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto ini yang dilepaskannya? Itu yang ditanyakan oleh Ibu Suti kepada Dino. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu, dilem. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akankah mudah terlepas kembali Dino? Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Ini rentetannya Bu. Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Berarti mereka belajar di SMK ini Bu. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dengan Pak Irfan dan memperbaiki kemeja Anto yang telah dilepaskan kancingnya. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersengkerama dengan bersenda gurau kembali. Dengan Bu Suti yang seperti ini, apakah sebuah permasalahan yang diselesaikannya tidak menimbulkan konflik lagi, Ibu-ibu? Ya, selesai. Apakah tidak menimbulkan konflik lagi? Apakah ini benar? Benar dilakukan Bu Suti ya? Dan kenapa sebagai manajer? Silakan berikan tanggapannya Ibu-ibu. Silakan berpendapat. Jangan mudah. Bu Wil, silakan. Sebagai manajer ya, berarti penghukum tidak. Oke, silakan. Baik, dari paparan masalah yang Bapak Anda berikan, saya berpendapat itu Posisi kontrol yang mana? karena saya itu memilih sebagai manajer karena telah bisa membuat atau menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, sehingga anak tersebut tidak lagi bermasalah dan sudah bisa bersenda gurau kembali pulang sekolah. Oke, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bu Ibu, jadi posisi yang terjadi dalam kasus ini adalah posisi manajer, di mana Bu Suti itu menanyakan permasalahan seperti apa dan mencari dan mencoba menanyakan jalan keluarnya bagaimana, ya kan? Apakah kamu mau menjahitkan baju Anto, baju Dino kembali? Saya tidak bisa Bu, dan carikan lagi jalan keluarnya. Mau belajar sama Pak Irfan? Oke, difasilitasi belajar sama Pak Irfan. Jadi benar apa yang disampaikan Bunda dan Bu Wil tadi, selain mendapatkan pembelajaran bertanggung jawab, Dino juga dapat ilmu dalam menjahit. Oke, begitu ya Ibu. Seharusnya yang kita lakukan di sekolah sebagai manajer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sekarang kita mencoba yang manajer ini. Kita coba mungkin sesuatu perubahan yang ini pasti benar sulit Ibu. Tapi kita cobakan menanyakan kembali dan menyelesaikan dengan cara yang agak lebih baik.
Perubahan itu memang sulit, yakinlah. Ya, oke. Yang kita masuk ke materi ke-6 Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan tadi Ibu? Masih ingat? Nilai universal tadi. Keselamatan, kebersihan. Jadi nilai-nilai itu yang dimunculkan, bukan lagi seperti keyakinan kelas yang dibuat tidak boleh membuang sampah. Tapi nilai kebajikannya yang dibuat saling menjaga kebersihan. Jadi itu bukan lagi aturan, tapi kita mencoba menanamkan dari dalamnya. Inilah yang disebut dengan restitusi, Ibu-ibu. Nanti masuk materi selanjutnya ini. Jadi ketika kata-kata dalam peraturan tidak boleh datang terlambat. Nah, kita buat Bapak dan Ibu guru serta guru sepakat untuk datang tepat waktu. Jadi boleh Bu. Yang penting kata-katanya di sana diganti dengan kata-kata kebajikan, kata-kata yang universal. Oke Bu. Prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas bukan Bu W, bukan Bu Riri itu yang Bu disepakati bersama. Ditanyakan ke anak-anak tuh. Jadi ketika mereka melanggar, kita bisa langsung pulangkan saja. Apakah anak-anak Ibu melanggar dengan aturan yang telah kita sepakati atau yang kita telah buat bersama? Ini bukan Ibu loh yang buat, tapi bersama. Ibu dan anak-anak semua berarti harus menjalankan keyakinan ini. Nah, begitu Ibu-ibu. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Nah, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Sama dengan internal tadi Bu, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi Ibu Kepala, peraturan sekolah nanti kita akan coba modifikasi menjadi kesepakatan sekolah dan kita coba sosialisasikan nanti. Namun untuk hal-hal kecil coba kita lakukan di kelas dulu Ibu-ibu. Kita coba buat kesepakatan bersama, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat lagi, itu hanya kata-kata yang bernuansa negatif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa Ibu? Ini harusnya pakai ini lagi Bu. Oke, disiplin ada lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kamu jawab, apa lagi? Kerapian apakah ada? Ya, karena sesuatu yang diletakkan pada suatu tempatnya akan menimbulkan kerapian. Itulah nilai kebajikan yang akan kita tuju. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Kenyamanan boleh. Menghargai orang lain. Keamanan. Dengan tidak mengganggu orang lain, apakah sekolah itu menjadi kondusif? Aman, nyaman, dan terkendali. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa Ibu? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa Ibu? Banyak. Menghargai orang lain, iya. Disiplin, iya. Apa lagi? Dan lain sebagainya. Menghindari dari bullying, anti bullying. Dilarang menggunakan narkoba. Nilainya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Oke. Menggunakan masker. Apa nilai yang dapat? Kesehatan dan kenyamanan. Apalagi cuaca sekarang yang berkabut, berarti menimbulkan kenyamanan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau ruangan yang licin. Ketertiban, keselamatan. Oke. Ini semua jawabannya Bu. Seharusnya ini dijadikan kuis, tapi karena waktu. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bunda, guru mapel lainnya, kalaupun kita tidak punya kelas, kita tetap bisa membuatnya. Kesepakatan kelas
mapel agama kelas 1. Kita akan buat buku udah, tenang saja. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang dilarang tadi buah, dilarang datang terlambat. Jadi datang tepat waktu. Apakah tidak lebih baik seperti itu? Oke, Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tidak perlu banyak dari Ibu. Adung 3 atau 4 yang penting terpenuhi yang 4 ini. Oke nih. Oke, Bu Anita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan terlalu tinggi nian, Bu. Yang dilarang membawa narkoba tadi itu, insya Allah di sekolah kita aman dari hal tersebut. Jadi, mungkin saling menjaga kesehatan. Saling menjaga kesehatan termasuk ke dalamnya tidak merokok, tidak memakai narkoba dan lain sebagainya. Oke, Bu. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan perbuatan yang dibuat oleh guru saja, tapi tanyakan. Mano dan awak buat gini kah? Aturan mano dan awak pakai? Kesepakatan apa yang awak terapkan di kelas awak? Jangan hanya kita yang membuat, tapi coba diskusikan bersama peserta didik. Karena yang melakukan, yang menjalankan kesepakatan tersebut adalah mereka dan kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah dibuat ibu, jangan sekali setahunnya. Ketika pertengahan semester bisa kita tinjau kembali apakah semua kesepakatan kita ini telah dijalankan dengan baik. Kalau sudah, bisa kita geser ke yang lebih selanjutnya. Mungkin ke semester sekarang 4, semester berikutnya kita jadikan 6 atau 7. Kalau yang 4 ini telah terjalani, kalau yang 4 ini masih kurang tepat perjalanannya, boleh kita lanjutkan kembali. Yang penting setidaknya, kalau bahasa kita refleksi ya Bu Ben, refleksi. Kita adakan evaluasi. Ketiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini kata kuncinya Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum mereka, tapi mencoba mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjalani lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya yang telah berbuat salah. Membantu murid yang jujur pada diri sendiri. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini yang manajernya tadi Ibu. Bukan memberi paksaan kadawak dah, tapi memberikan penawaran. Kalau seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, dan seperti ini bagaimana. Dalam segitiga restitusi ada 3 poinnya Ibu. Makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan kelas yang kita telah buat. Contohnya seperti ini Ibu. Seharusnya ini bisa kita peragakan dalam sebuah drama atau sebuah kasus. Tapi karena ini kita contohkan langsung Ibu. Menstabilkan identitas ini adalah kita mengakui anak ini salah dan kita mengakui itu sebuah perbuatan manusiawi. Jadi tidak masalah berbuat salah dah. Dan kita akui karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi kita bisa sampaikan sama seperti tadi. Ketika Bu Sunti memanggil, ini perbuatan manusiawi karena antum memiliki emosi yang tinggi. Jadi tidak masalah. Itu dulu kata kuncinya Ibu. Itu pada kelompok menstabilkan identitas. Contoh lain, ketika ada anak yang tidak memakai topi, kita coba, kenapa Anda berbeda dengan anak yang lain? Pasti dia menjawab, saya tidak pakai topi Pak. Apakah itu sebuah kesalahan? Kita tanyakan dulu. Iya Pak, itu tidak masalah. Sebenarnya Bapak juga pernah dulu, kita pasti pernah merasakan salah, Bu. Bapak juga pernah merasa tidak membawa topi pada saat upacara bendera. Itu manusiawi. Karena itu hilaf
dan kesalahan itu miliknya manusia, yang sempurna hanya milik Allah. Itu suatu, saya rasa begini Bu, ketika kita mencari kesalahan orang, ketika kita mengakui kita pernah salah seperti itu, mereka pasti akan lebih jujur. Itu yang saya dapatkan. Jadi intinya menstabilkan identitas ini adalah mengakui kejujuran dari dirinya. Ya, mengakui mengkali mereka supaya jujur dan mengakui perbuatan yang mereka lakukan itu bukan kesalahan besar, tapi perbuatan manusiawi. Oke Bu, itu yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, menanyakan kembali, memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Nah, ditanyakan, kenapa tidak pakai topi hari ini? Nah, pasti dia bercerita, aku lebih jago nih Pak, di terburu-buru. Jadi mereka menceritakan, di sana lah. Oh, lanjut. Jadi menstabilkan identitas tadi, misalnya anak kalau ada masalah, jadi gimana cara memanusiakan manusia, menggali dan terus menggali akar permasalahan tadi supaya dia jujur. Ya, tepat sekali. Yang penting kita mencoba melakukan pendekatan persuasif dengan anak tersebut. Kita contohkan walaupun kita sebenarnya tidak pernah merasakan melakukan kesalahan tersebut, kita cobakan di posisi dia dulu. Apa pernah juga merasa melakukan hal ini, tidak bawa topi ke sekolah, dan itu manusiawi loh, tidak masalah, dan itu tidak akan merusak sebuah lingkungan sekolah. Kita yakinkan mereka dulu. Setelah itu baru kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Apakah itu kesalahan? Ya. Kalau ini kesalahan, kira-kira kenapa bisa berbuat kesalahan tersebut? Pasti dia menceritakan kan? Menceritakan karena tidur malam Pak, jadi tidak menyiapkan topi pada sore harinya. Setelah itu siap, ibu-ibu semua, setelah itu siap kita lakukan dan anak-anak merasakan bahwasanya dia diakui kebenarannya sama dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ini semua berhubungan ke sini Ibu. Berarti kalau dari puncak materi, inilah puncak dari materi kita. Jadi tolong lebih diperhatikan ya. Jadi setelah kita validasi tindakan yang salah tersebut, barulah setelah kita jalani baru kita sampai ke segitiga berikutnya, ke sisi selanjutnya, yaitu menanyakan kembali dengan kesepakatan yang telah kita buat. Nah, lah salahnya kan? Jadi awal tanya lagi ibu-ibu, kira-kira tidak membawa topi ke sekolah atau saat upacara bendera ini melanggar tidak menjalankan kesepakatan sekolah yang telah kita buat, bukan? Pasti mereka berpikir kan, apa saja kesepakatan sekolah kita? Berpakaian atribut lengkap, pasti itu bahasanya kan? Kita anggap itu berpakaian atribut lengkap. Iya Pak, berarti kira-kira bagaimana? Baik Pak, ini iya benar salah. Mungkin untuk kedepannya saya tidak lagi seperti ini. Nah, itulah cara penyelesaian yang baik itu. Bukan, tidak pakai topi, silakan asingkan barisan. Iya selama ini kan seperti itu. Tapi dua Senin kemarin, apakah Fauzi Angga Pranaka tidak? Bukan, apakah Fauzi Angga Pranaka meninggalkan anak lagi? Tapi kita coba mencarikan alasan mereka ke depan. Iya seperti itu, Bunda. Kita sama pikir ini Bunda. Jadi apa yang saya lakukan 2 minggu Senin sebelumnya itu adalah pendekatan segitiga restitusi. Oke? Siap untuk menjalankan ini semua ibu-ibu? Meninggalkan guru yang penghukum. Oke? Meninggalkan guru yang pembuat rasa bersalah. Ya, kok dikit. Meninggalkan guru yang sebagai teman. Meninggalkan guru yang sebagai pemantau saja. Kita harus menjadi guru yang sebagai manajer. Kita memberikan hukuman sebenarnya, Bu, cuma dengan cara yang berbeda. Bukan berarti ketika manajer kita tidak memberikan hukuman, bukan seperti itu, Bu. Ketika kita manajer kita tidak jadi tempat lagi sama siswa, bukan. Kita melakukan pendekatan cuma dengan cara yang berbeda. Oke, Bu? Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kembali keyakinan kelas.
Nah, ini penerapan segitiga institusi saya ketika kasus ini saya buat ini perintahnya seperti itu Bu. Buat sebuah kasus bahwasanya ada anak yang tidak memakai topi di sekolah. Ini kegiatannya. Ini melakukan pendekatan. Ini saya buat skenarionya Melisa tidak memakai baju olahraga di jam akhir pembelajaran jam olahraga. Oke, Bapak Ibu, ini akhir dari materi kita. Kita berikan refleksi. Pertama, siapa yang bisa menyampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi ini? Oke, silakan. Satu-satu. Oke Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Angga sudah memberikan tadi itu satu kegiatan desiminasi yang kita lakukan pada hari ini di sekolah semuanya, yaitu berkumpul pada semua guru, dan yang menyampaikan materi ini adalah Bapak Angga sebagai guru penggerak sedang berjalan pada saat ini. Baiklah, banyak sekali hal baik yang sudah dilakukan pada kegiatan ini. Yang pertama yang yaitu di sekolah kita masih ada melakukan yaitu hukuman kepada siswa, dan untuk dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah nantinya tidak ada lagi hukuman untuk siswa kita karena sudah diberikan penjelasan pada kegiatan ini oleh Bapak Angga tadi. Baiklah, untuk akan datangnya sebaiknya kita nanti di sekolah kita, seandainya siswa kita terlambat datang ke sekolah, maka sikap kita terhadap siswa yang terlambat tadi biasanya kita menghukum siswa karena adanya kegiatan yang sangat baik ini, yang sangat positif ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Angga. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya masih ada terjadi terlambat anak kita itu kita kembalikan ke dalam barisan juga, dan juga kita bilang kepada anak kita itu sebaiknya nanti jangan terlambat lagi ya nak. Gitu perubahan kita nantinya. Dan juga ada lagi perubahan baik yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kita tidak melakukan kesepakatan sekolah dan juga kesepakatan kelas. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan nanti kesepakatan sekolah kita akan kita buat kesepakatan nantinya, dan nanti akan tidak ada lagi untuk melanggarnya. Dan juga kita akan membuat kesepakatan di dalam kelas nantinya. Itulah perubahan-perubahan nanti yang akan kita lakukan, yang akan dirubah karena pelajaran ini sudah diberikan oleh Bapak Angga yang yaitu intinya sangat positif sekali bagi kita semua. Tidak terasa waktu berjalan, sehingganya sudah berjalan waktu beberapa jam nanti, tidak terasa lapar rasanya. Kalau dilihat dengan wajah ibu tidak ada terlihat letihnya karena pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kepala sekolah kita Bu Eliwarti yang sangat menyokong kegiatan ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan baik di kelas maupun di sekolah nantinya. Baik, untuk refleksi selanjutnya yaitu yang kedua, perasaan Ibu yang muncul selama mengikuti sesi ini tentang makna, disiplin, dan motivasi internal tadi Bu. Silakan. Tentang Perasaan setelah mengikuti sesi ini, kegiatan ini. perasaan yang kami rasakan setelah mempelajari pelajaran yang dipelajari oleh Pak Angga tadi. Yang pertama itu yang biasanya kami disiplin itu sifatnya menghukum. Sekarang kami sudah menyadari bahwasanya kami harus memakai, selamanya kami pakai itu 5 ya. Yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman.
kemudian sebagai pemantau karena tidak udah bosan melihat anak gitu. Sekarang kami menyadari sebaiknya kita sebagai manajer dan juga sebagai teman supaya anak kita itu senang dengan kita dan kita pun dihargai oleh anak. Cuma itu. Baik, terima kasih Bu Rosdayati. Semoga dari 5 kontrol guru yang disampaikan tadi, kita memposisikan diri kita sebagai manajer saja Ibu, dan melingkupi dengan penghukum tadi, termasuk ke dalam manajer. Jadi menghukumnya yang bagaimana, dengan menghukum dengan kesepakatan yang telah mereka buat, bukan kita yang membuat, tapi dari dalam dirinya. Oke, kita masuk refleksi kedua atau refleksi ketiga, Bu Wil? Refleksi ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Silakan. Ini kayak sumpah jabatan ya Pak ya. Baik, saya sangat tertarik sekali dengan materi diseminasi yang diberikan oleh Pak Fauzi Angga Pranaka. Yang mana dari materi tadi ada refleksi, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Setelah mengikuti berbagai materi yang telah diberikan oleh Pak Fauzi Angga Pranaka tadi, saya sangat tertarik sekali dan saya merasa bersalah sekali selama ini menjadi guru. Kembali kepada apanya, saya akan menjadi guru yang berperan sebagai manajer berikutnya lagi, tidak akan lagi menjadi guru sebagai penghukum dan tidak lagi akan menjadi guru sebagai pemantau dan tidak akan lagi menjadi guru sebagai membuat anak sebagai rasa bersalah. Insya Allah ini akan kita rubah semuanya dengan praktik baik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Wil. Kita beri aplaus untuk semua kita yang ada di ruangan ini. Sangat luar biasa sekali pemahaman dan antusias ibu-ibu semua dalam menerima diseminasi saya pada siang ini. Yakin dan percayalah ibu-ibu, di sini saya tidak mendikte ibu untuk seperti ini, tapi ini adalah sebuah ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Maka saya wajib menyampaikan kembali kepada ibu semua. Inilah hasil yang telah saya dapatkan. Mungkin karena banyak saya bicara, sesuatu yang salah itu datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Eli Warti SPD, panggilan sehari-hari Ibu Eli, yaitu bertugas di UPT SD 03 Menepang. Dan pada hari ini di sekolah kami, Bapak Angga sebagai guru penggerak melaksanakan praktek baik di sekolah kami, yaitu diseminasi, yaitu tentang yang pertama, yaitu materinya tentang perubahan. Yang pertama kami di sekolah kami yaitu melakukan menghukum anak kalau seandainya anak bersalah apabila dia terlambat datang ke sekolah dan juga tidak melakukan kegiatan di sekolah. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan praktik baik Bapak Angga ini di sekolah kami dan guru semuanya tidak lagi untuk menghukum siswa, dan juga ada perubahannya dengan adanya kegiatan ini. Dan juga di sekolah kami biasanya tidak melakukan kesepakatan dalam memulai pembelajaran. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Fauzi Angga Pranaka ini, alhamdulillah untuk kedepannya dan pada hari ini mulai ada melakukan kesepakatan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Hanya ini kegiatan praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Angga diseminasi yang sudah dilakukan di SD kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilna Hayati, saya guru kelas 5A.
Setelah saya mengikuti destinasi yang dipaparkan oleh Pak Angga, saya sangat merasa tertarik dan saya merasakan manfaatnya mengikuti kegiatan ini, yang mana selama ini saya mengajar, mungkin sudah menjadi guru yang pemarah, penghukum, kemudian menjadi guru yang pemantau. Insya Allah dengan setelah mendapat paparan dari Pak Angga ini, saya akan menjadi guru ngajar di dalam kelas yang bisa membimbing dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian dari segi 3 restitusi tadi juga saya merasa sangat tertarik dan saya merasakan antusias sekali manfaatnya dari pembelajaran ini, yang mana anak kalau dia namanya aja manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukum, jadi kita memanusiakan manusia, gimana kita bisa menggali permasalahan yang dibuat oleh anak tadi, sehingga anak tersebut tidak merasa takut dia menyampaikan. Kita memanusiakan manusia, kalau dia salah biasa melaksanakan kesalahan itu. Jadi apa kendalanya oleh kamu? Jadi kita gali. Namun setelah akhirnya nanti anak itu mengakui kesalahannya, kemudian dapatlah apa kendala anak tersebut. Kemudian manfaatnya lagi tadi, sangat banyak sekali perubahan kesalahan yang saya lakukan sebagai guru selama ini. Itu anak yang tidak bikin PR itu pernah dihukum gitu, walaupun hukumannya itu tidak berupa fisik, misalnya disuruh buat tugas di luar. Dengan adanya paparan dari Pak Angga tadi, insya Allah saya tidak lagi menjadi guru sebagai penghukum seperti itu. Insya Allah saya akan menjadi guru sebagai manajer yang bisa membimbing anak ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.